Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya berharap sahabat dalam keadaan sehat, selalu penuh sukacita karena ada begitu besar kasih Allah yang tercurah bagi kita semua di sepanjang hari ini. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa menemani sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Dan pada hari ini kita ditemani oleh pembimbing rohani kita untuk edisi hari ini, Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara. Romo Aan, apa kabar Romo? Kabar baik Audrey, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Ya, betul. Romo Aan ini selalu bersemangat dan menginspirasi kita semua ya Romo. Terima kasih Romo atas inspirasi Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai acara ini, kita akan mengawali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Aan. Silakan Romo. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu, rahmat kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini. Berkati kami ya Tuhan, agar kami Engkau mampukan untuk mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakan sabda-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Engkau telah mengutus Musa untuk mengeluarkan umat-Mu Israel dari tanah Mesir. Kami pun juga mohon bimbingan dan perlindungan-Mu selalu, agar dalam setiap kali menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan dalam hidup kami selalu mengandalkan Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan bersabda, "Jangan mendekat, tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan bersabda, "Jangan mendekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu tanah kudus." Tuhan bersabda lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan bersabda, "Sekarang seruan Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Maka sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu Tuhan bersabda, "Bukankah aku akan menyertai engkau?
Inilah tanda bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kalian akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan mencoba menggali inspirasi rohani apa nih, Romo, yang kita dapat kita gali dari bacaan pada hari ini. Kalau kita mencoba untuk menyimak dan merenungkan dari bacaan yang pertama, Kitab Keluaran, bab 3 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 9-12. Kita belajar dari seorang Musa. Bagaimana Musa ini dalam hidupnya dipanggil oleh Tuhan. Dan ia percaya, ia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Jadi setiap rencana Allah lalu ia jalankan meskipun awalnya ia mengalami keraguan-raguan. Karena sampai akhirnya dia ingin membuktikan ini apa sih gitu ya. Kalau tadi kita lihat dari ketika ada peristiwa semak duri terbakar itu. Iya. Kok ini di semak-semak ini ada nyala api tapi kok semak duri itu nggak terbakar. Gitu, maka Musa melihat-lihat dan tampaknya semak duri itu menyala tapi kok tidak dimakan api ya. Nah ini mungkin keraguan-raguan itu yang membuat Musa akhirnya aku pengen tahu deh gitu. Maka ketika Tuhan melihat bahwa kok Musa seperti itu,
Maka lalu berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa. Langsung Musa menjawab, ya Allah. Ya Allah. Nah ini Langsung kan suatu mengenali kepercayaan, ya. iya, karena itu keyakinan dia, gitu. Lalu Tuhan bersabda, jangan mendekat, tanggalkan kasutmu, karena ini adalah tempat yang suci. Nah itu jadi kita belajar dari sikap Musa ini ya, meskipun dalam keraguan, tapi dia yakin, dia percaya bahwa Tuhan ada, Tuhan menyertainya, gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita kalau kita lihat sejarahnya Musa, waktu dulu kan Musa kan menjadi di istana ya, Romo ya. Ya, betul. Nah, waktu Musa di istana itu kan dia berusaha untuk membela orang-orang Israel dari perbudakan gitu ya waktu itu kan ya. Dan tapi akhirnya dia jadi jadi buronan gitu ya. Jadi kabur, dia melarikan diri gitu. Jadi dia merasa mungkin pada saat itu dia merasa bahwa mungkin Musa udah tahu bahwa dia sudah Tuhan akan menugaskan ini ya, maksudnya untuk membebaskan, tapi dia berusaha untuk lari ya, dari itu, dari dalam kutip panggilan itu ya. Saya rasa Musa udah merasakan itu, hanya dia menghindar, ya boleh dikatakan menghindar. Maka pada saat kesempatan ya, saat Musa itu di padang gurun menggembalakan kawanan kambing domba, disitulah di Gunung Allah, di Gunung Horeb, melalui malaikat Tuhan menampakkan diri dan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tapi suatu hal yang luar biasa ya, karena pada saat itu kan Musa sudah tidak muda lagi ya, Romo ya. Bisa dibilang umurnya mungkin sekitar hampir sudah 80 tahun ya, kurang lebih ya. Ya. Nah itulah, maka ini boleh dibilang sebagai suatu perjalanan panggilan Tuhan ya. Jadi sebenarnya udah dipanggil dari dulu gitu, tapi karena nggak menyadari, bahkan menghindar dari panggilan itu, bagaimanapun juga kalau itu satu panggilan Tuhan, nggak akan bisa lari. Gitu ya, maka sampai akhirnya di usia senjanya lah, boleh dibilang begitu, itu Musa lalu menyadari akan tugas perutusan panggilannya itu. Dan tentunya ada banyak ya kisah-kisah dalam kitab suci ini bagaimana orang-orang di masa senjanya, di masa tuanya itu mendapatkan rahmat berkat panggilan itu. Misalnya Simeon Hana kan juga ya, dalam dia punya kerinduan itu, bahkan siang malam dia berdoa terus di bait Allah gitu. Akhirnya di usia senja dia baru mendapatkan itu. Kemudian Elizabeth ya kan juga mengalami hal yang sama gitu di usia yang dimana ketika masih muda merindukan itu tapi nggak dapat gitu, tapi giliran udah di usia lanjut baru Tuhan menganugerahkan berkat itu gitu. Baik, jadi membuat kita jadi kalau kita merasakan udah deh yang muda-muda aja. Kadang-kadang kan sering begitu ya, Romo ya, di paroki ya. Kadang-kadang udah yang muda aja deh, kita yang tua udah waktunya mundur. Kita juga nggak boleh berkecil hati ya, gitu ya, Romo, ya. Saya rasa bahwa boleh kita menyadari dalam arti saatnya saya sudah selesai, tapi bukan selesai begitu saja. Kita punya panggilan untuk menyiapkan generasi muda inilah, orang-orang muda ini, supaya apa? Berkelanjutan tentunya ya kan. Pelayanan-pelayanan itu berkelanjutan, tidak karena waktu itu giliran saya udah selesai terus nggak ada lagi. Nah ini yang tentunya jangan sampai ya kan. Gereja ini kan sepanjang gereja ada, pelayanan pasti harus ada terus. Nah siapa yang punya tanggung jawab? Ya kita semua. Generasi-generasi dari generasi yang awal ini lalu pada saatnya harus meninggalkan karena usia dan sebagainya, kita mempersiapkan itu. Ya paling tidak anak-anak kita dengan teladan hidup kita, lalu dorongan kita, inspirasi dari kita ini supaya apa? Ya anak-anak kita nanti melanjutkan tugas perutusan ini yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi nggak hanya kita melakukan terus sudah selesai, habis masanya sudah tinggal gitu ya. Betul. Gitu, tetap harus regenerasi ya, Romo ya, gitu ya. Jadi supaya itu tetap berlanjut ya. Betul. Nah, terus kemudian Romo ya, kenapa sih Allah milih semak duri, Romo, untuk kehadiran, untuk menunjukkan itu kehadirannya dia ke Musa? Tentunya Allah itu selalu kontekstual
untuk menunjukkan, memanggil kita semua ya, orang-orangnya gitu, orang-orang pilihannya. Kalau kita lihat panggilan para murid yang pertama di mana? Di danau, ya. di pantai. Ya. Karena apa ya? Ini orang-orang nelayan. Betul. Yesus manggil orang-orang nelayan ini. Lalu Matius, dia pemungut cukai di mana? Dia dipanggil. Pemungut cukai pada saat dia kerja kan? Iya. Di tempat kantornya kan? Iya. Di kantor pemungut cukai itu kan? Iya, Ya, jadi saya rasa panggilan Tuhan itu kontekstual, dimanapun Tuhan kehendaki. Nah, kalau ini kenapa Musa kok ada di Semak Duri ya? Panggilan. Jelas, Musa biasa mengembalakan kambing domba mertuanya. Saat itu Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Disitulah menampakkan diri. Tentunya ini kontekstual, dia sebagai gembala. Maka di padang gurun itu, di semak-semak itu, menunjukkan panggilan Tuhan. Maka ketika dia pengen lihat ini apa sih, ragu-ragu kan, langsung Musa, Tuhan langsung, ya Allah. Memanggil, ya. Iya, sama. Ingat panggilan Saulus ya, Saulus sebelum jadi Paulus. Kan ketika Saulus naik kuda, mau mengejar, mau membunuh siapapun yang menjadi pengikut Kristus. Ya. Lalu jatuh dari kudanya, ada sinar itu. Lalu dalam sinar itu kan bersuara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Langsung dia tahu ini siapa ini, kenapa Tuhan ini, dan sebagainya. Panggilan dia. Saya rasa Tuhan tentunya lebih tahu dan lebih mengenal kita. Bagaimana dan saatnya Tuhan itu memanggil kita dengan berbagai cara Tuhan. Hanya persoalannya, kita mengenali nggak cara Tuhan atau jalan Tuhan memanggil kita ini. Maka seringkali saya katakan dalam homili, dalam khotbah, renungan, itu bahwa Tuhan itu memanggil kita apapun pekerjaan kita. Yaitu dipanggil. Dalam arti panggilan Tuhan tidak harus menjadi imam biaran biarawati. Dimanapun kita berprofesi, katakanlah, oh saya sebagai ibu rumah tangga, ya dari situlah kita dipanggil. Bagaimana? Untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil itu sebagai seorang ibu rumah tangga. Ya kan? Ya, betul. Sebagai anak-anak yang sedang sekolah di sekolahan. Sebagai mahasiswa-mahasiswi di kampusnya. Itu panggilan Tuhan konkret. Masing-masing kita dipanggil untuk mewartakan. Bukan dalam arti yang zaman dulu ya kamu ya harus kenal Yesus hari ini. Enggak, zaman sekarang lebih pada nilai-nilai Kristiani yang diajarkan Tuhan apa sih? Ya tentunya kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan. Sekarang coba lihat, misalnya di sekolahan, di tempat kerja. Orang disiplin, aku bertanggung jawab. Orang kan ngelihat ke, oh ini orang Katolik itu orangnya bertanggung jawab ya. Oh anak-anak Katolik itu rajin-rajin ya, tekun ya, pinter-pinter. Itu dari situ. Itu panggilan kita. Maka kembali pada kita menyadari nggak akan panggilan Tuhan dimanapun kita berada itu. Tuhan hadir. Tuhan menyatakan dalam semak-semak itu. Gitu. Ya semak-semaknya sekarang di sekolahan, di kampus, di rumah gitu. Iya, kontekstual. Iya. Kadang-kala orang kan juga beranggapan bahwa panggilan Tuhan itu harus sesuatu yang hebat ya, Romo ya, kalau baca di Alkitab yang heboh, yang ini gitu, bahkan mungkin aku nggak dipanggil Romo, ya pasti udah beda, nggak kayak dulu zaman Samuel, ya udah nggak manggil begitu, Audrey, ya nggak begitu sekarang. Iya. Sudah lewat berbagai macam peristiwa ketika kita merasa, oh kok aku ini ya tersentuh ya dengan orang-orang itu kayaknya butuh pelayanan yang memang memperhatikan khusus deh. Nah, misalnya mau jadi imam biaran biarawati gitu. Tapi ada juga yang aku udah berkeluarga, aku tapi melihat ada situasi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ya, kayaknya saya terpanggil deh untuk membantu mereka. Nah, itu panggilan kita. Iya. Itu panggilan kita. Jadi Tuhan udah nggak lagi manggil kita kayak zaman dulu gitu, Audrey gitu, enggak. Bisa kalau dipanggil gitu, kalau zaman dulu kan kayak misalnya Musa ini, dia langsung menanggapi ya. Kalau zaman sekarang kalau saya dipanggil mungkin saya takut ya. Kalau nanti dipanggilnya kayak gitu malah takut, aduh kok begini gitu kan. Iya, jadi udah kontekstualnya udah nggak seperti dulu lagi. Udah menyesuaikan situasi
dan zaman kita. Gitu. Gitu. Jadi, nah kadang-kala kan kita nggak pede kalau dengan panggilan dari Tuhan tersebut tuh gimana cara kita menanggapi? Seperti Musa kan juga dia banyak menolak ya nanti di belakang. Ya itulah yang namanya dari sisi manusiawi kita kan. Seringkali kita mungkin ada yang mengatakan aku nggak pantas, aku nggak bisa dan sebagainya, itu manusiawi. Tapi ketika ada situasi yang seperti itu, saya merasa kok ada ini ya dalam diri saya gitu panggilan itu ya. Maka butuh orang lain yang meyakinkan kita. Butuh kita harus sharing, mungkin curhat. Kalau kita belum berkeluarga, ada orang tua kita dulu kok kayak gini ya, atau mungkin yang kita percaya, itu akan membantu kita memberikan wawasan, mengarahkan gitu tentunya. Gitu, sehingga tidak kita dengan sendiri, karena nanti kadang juga bingung. Betul. Gitu. Nah, kalau zaman dulu memang Tuhan langsung membimbing, mengarahkan, maka jangan mendekat, tanggalkan kasutmu dari kaki, sebab di tempat ini berdiri tanah yang kudus, gitu. Tempat engkau berdiri itu tanah kudus. Gitu. Lalu Tuhan bersabda, ini aku Allah ayahmu, Abraham, Ishak, Yakub. Jadi meyakinkan aku tuh Tuhan Allahmu. Gitu loh. Nah kalau sekarang kan nggak yang seperti itu ya. Iya. Tuhan kita nampak dalam diri siapa ya? Orang-orang. Orang tua kita. Mungkin saudara-saudari kita yang kita jumpai. Yang dalam arti pasti lewat sikap dan nilai-nilai yang baik. Yang baik ya. Itu ya. Beda. Pasti kita nggak akan lihat, oh Tuhan di dalam diri orang jahat, pasti tidak. Ya. Tuhan pasti dalam diri orang yang baik. Baik, ya, gitu. Kita melihat dari nilai-nilai Kristiani yang mereka bawa gitu ya. Gitu ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, inspirasi hari ini tuh benar-benar sungguh menggugah kita ya Romo ya. Tapi kita akan jeda dulu sejenak dan kita akan lanjutkan perbincangan kita untuk inspirasi hari ini di sesi yang kedua. Jadi jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti kami dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini di sesi yang kedua. Sebelum kita melanjutkan mendapatkan inspirasi rohani untuk edisi hari ini, saya akan mengingatkan kepada sahabat yang akan mengirimkan pesan, saran, ataupun sharing iman, silahkan mengirimkannya ke WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438 atau dapat mengirimkan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com. Baik sahabat, sekarang kita akan lanjutkan untuk permenungan di sesi yang kedua. Romo Aan, inspirasi apa nih yang bisa kita dapatkan dari bacaan dari menurut Matius ini? Dari bacaan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27 ya. Itu doa singkat Yesus, di mana Yesus menyatakan bahwa aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Pasti akan menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai? Iya, betul. Dan siapa mereka gitu ya? Kok justru bagi orang kecil. Nah, pertanyaannya siapa sih mereka itu? Nah, ini yang tentunya meskipun tidak semua ya, kecenderungan bijak pandai ini kan orang terpelajar. Betul. Nah, umumnya itu ketika tantangannya, godaannya itu jatuh pada kesombongan. Maka Yesus sebenarnya mau mengajarkan salah satu nilai rohani. Jadi nilai-nilai kerohanian yaitu kerendahan hati. Yesus mau mengajarkan itu. Maka salah satu kelemahan orang bijak pandai itu karena kesombongannya. Sehingga lalu seolah-olah dia nggak butuh siapapun. Termasuk bahkan mungkin Tuhannya. Gitu. Karena merasa apa? Dirinya bisa, aku mampu, aku lebih pintar dari mereka. Dan itu semua karena aku ya? Iya. Nah itu kecenderungannya, dan kalau orang udah jatuh dalam kesombongan akan seperti itu. Maka ini Yesus mengingatkan itu. Nah orang kecil siapa ya? Tentunya orang kecil itu kan
orang yang sederhana. Maka Yesus selalu memberikan satu personifikasi atau pembanding ya, atau analogisnya gitu ya. Analoginya itu anak-anak. Orang kecil itu kayak anak-anak deh. Anak-anak itu jujur loh. Masih polos ya. Polos, jujur, dan tidak pura-pura. Iya. Ini aja, coba aja. Seringkali nih, kadang orang tua gini, Dek, nanti kalau ada yang datang ke rumah nyariin papa atau mama, bilang ya, nggak ada. Apa yang nanti akan dia lakukan? Pasti persis apa yang dia katakan oleh orang tuanya. Ya. Ketika datang, orang itu langsung kata mama, kata papa, kalau nanti ada yang nyari, nggak ada. Nggak ada. Nah, jadi ketahuan. Itulah sikap anak kecil. Maka hati-hati dengan anak kecil. Karena dia polos, dia apa adanya. Nah, itu yang mau dimaksudkan oleh Yesus. Orang yang apa adanya, orang yang sederhana, yang rendah hati, karena apa? Pasti dia hanya bergantung pada dia. Nggak bisa mengandalkan dirinya. Hanya berharap pada Tuhan, menyadari akan segala kelemahan, kekurangannya. Ini yang mau ajarkan oleh Yesus sebetulnya. Lewat doa singkatnya itu, aku bersyukur Tuhan, Bapa langit dan bumi. Karena semuanya kau sembunyikan bagi orang bijak pandai, tapi bagi orang kecil itu ada gitu. Sebagaimana Yesus juga selalu menggunakan orang kecil dalam seperti misalnya kayak para rasul kan juga yang dipilih kan nelayan gitu ya. Orang-orang yang nelayan gitu, bukan yang hebat-hebat kan. Bukan yang hebat ya, gitu. Betul. Ya. Lalu juga ketika banyak anak-anak dibawa kepada Yesus. Lalu sikap para murid kan, aduh jangan deh ini. Tapi Yesus malah marah-marahin kan, jangan, biarkan anak-anak itu datang padaku. Jangan halang-halangi mereka. Jadi anak kecil selalu menjadi contoh dalam khotbah-khotbah Yesus. Dalam pewartaan dan ajaran-ajaran Yesus itu orang-orang kecil. Karena apa? Itu tadi, sikap polos, sederhana. Mereka nggak bisa membanggakan dirinya dengan kesombongannya. Tapi selalu bergantung pada Tuhan. Dan pasti selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, lalu kalau kita mau di sini Yesus itu menekankan itu ya. Saya rasa ini salah satu nilai-nilai Kristiani yang mau diajarkan. Karena apa? Akar dari semuanya itu kan sebenarnya kerendahan hati ini menjadi akarnya yang baik. Karena kalau orang udah jatuh dalam kesombongan, itu nanti menjadi karena kalau tidak punya kerendahan hati ini, dampaknya nanti jatuh dalam dosa, sombong ya kan, kesombongan diri, kemudian nanti macam-macam hal, gitu. Maka ini ditekankan oleh Yesus, bahkan itu dalam doanya, bahkan dalam pengantar Injil pun juga diungkapkan lagi gitu ya. Itu saya rasa pasti ada something. Kenapa sih di bait pengantar Injil juga, terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Iya, betul. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi kita untuk bisa mau mengenal Allah itu kita harus menjadi anak kecil kembali, yang artinya apa? Menyadari bahwa aku ini bukan siapa, aku ini, tapi Tuhan mencintai aku. Gitu. Jadi menjadi kecil, menjadi orang kecil gitu. Menjadi polos, tidak berdaya begitu ya. Jadi seperti kayak waktu Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus ya, Romo ya, yang hanya hanya harus menjadi bayi untuk bisa masuk harus dalam lahir kembali. Lahir kembali ya. Bahasanya lahir kembali. Ya, betul. Untuk bisa itu harus lahir kembali, nggak bisa kalau tidak kan gitu. Ya, jadi, artinya ya kita polos lagi gitu loh, polos lagi, sikap yang polos lagi, yang bahwa hanya mengandalkan Tuhan. Gitu. Nah, Romo, kalau kita dihubungkan dengan kita nih ya, Romo ya. Jadi maksudnya kalau kita dekat sama atau mengenal Allah, seperti dikatakan di sini kan, bahwa semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Nah, kalau gitu berarti misalnya kita sudah dekat nih dengan Yesus gitu ya, berarti kita udah nggak perlu meminta lagi ya, Romo ya, apapun yang kita inginkan, apapun itu. Jadi kita sudah, karena kan sudah dikatakan kita udah dekat, sudah tahu kan gitu. Maksudnya begini. Jadi ini semangat ya. Jadi semangat
spirit yang mau dibangun. Menjadi kecil di hadapan Tuhan ini harus sudah menjadi sikap kita dalam hidup kita. Karena apa? Itu sikap kerendahan hati mengakui dan berserah kepada Tuhan. Kita ini berserah. Artinya bukan lalu berarti kita nggak ngapa-ngapain, Tuhan udah tahu. Bukan begitu. Tetap karena ada unsur penyerahan, itu berarti kita udah ada usaha. Menyerahkan kan, berserah. Itu berarti saya sudah ada usaha dalam hidup saya ini. Dan saya tahu semuanya ini hanya karena kalau orang Muslim itu insya Allah, ridho Allah gitu loh. Kalau kita ya insya Yesus kan gitu kan. Ya. Jika Tuhan berkehendak, berkenan, semuanya akan terjadi. Jadi bukan karena saya udah mengusahakan ini semua kan gitu. Saya udah berusaha misalnya kita sebagai anak lah misalnya ini lagi ujian pengennya ini dan yang penting saya udah berusaha, saya udah belajar dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Hasilnya biarlah Tuhan. Nah itu artinya aku udah berserah. Kenapa? Aku udah berusaha. Bukan, oh aku udah berdoa, udah ini udah. Aku percaya deh Tuhan bahasa. Tapi nggak belajar, nggak ini ya. Bukan itu. Justru menjadi kecil ini, kita tahu posisi kita. Tahu diri gitu. Ya. Aku yang seperti ini. Ya sudah nih Tuhan, diri saya udah mengusahakan ini. Saya persembahkan pada Tuhan. Saya bawa pada Tuhan nih. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan, menyempurnakan. Itu. Nah, Romo, di ayat 26 dan 27 itu kan ada kata berkenan ya Romo ya. Jadi maksudnya sikap yang kayak gimana sih yang berkenan tadi yang seperti itu ya. Kita menjadi kecil, menjadi memasrahkan diri dan percaya kepada bahwa semua itu dari Allah gitu ya Romo ya. Iya, karena sikap kepasrahan kita itu artinya ya sesuai dengan rencana Tuhan lah. Kita serahkan ini jika Tuhan berkenan. Gitu. Nah, terus kalau dihubungkan dengan dari bacaan pertama ya Romo ya, dari bacaan benang merah dari bacaan Injil dan tentunya kita lihat dari semangat atau spirit kerendahan hati ini ya. Itu yang diwujudkan oleh Musa. Nabi Musa mewujudkan itu ketika dia tidak dengan sombongnya gini-gini enggak kan, tapi dia meskipun dalam keraguan, dia pengen lihat, dia pengen ini gitu. Dan akhirnya ketika Tuhan langsung bersabda, dia pun mengikuti. Nah itu kan semangat kerendahan hati dia bahwa dia tahu persis yang dia alami. Bahwa Tuhan benar di usia saya yang sekian ini, Tuhan manggil saya untuk itu. Ambil bagian dalam karya penyelamatan dengan mengutus dia untuk dari perbudakan Mesir itu kan gitu. Nah itu yang semangat inilah saya rasa yang mau kalau kita kaitkan spirit dari kerendahan hati ini yang diwujudkan dan ditunjukkan oleh Musa dalam hidupnya. Oh ya, saya jadi teringat ya Romo ya, seperti Yohanes Pembaptis dulu pernah mengenali Yesus dan pada saat itu dia memandang Yesus dan berkata bahwa ia harus semakin besar tetapi aku harus semakin kecil. Nah itu sama ya. Semangat kerendahan hati. Kan dia menyadari betul, aku bisa seperti ini tuh saya hanya ambil bagian kok, saya hanya diutus. Saya itu utusannya. Iya. Bukan aku, tapi dia. Bahkan aku membuka tali kasutnya pun aku nggak layak, ya kan? Iya, betul. Itu juga lanjutan dari itu. Iya. Gitu. Karena apa? Yohanes menyadari dia sebagai apa. Itu. Beda ketika dia ambil semangat atau spirit orang bijak pandai. Pasti akan yang ini aku loh kan gitu. Apalagi Yohanes Pembaptis kan yang membaptis ya. Iya kan, Yesus, aku ya. apalagi dia kan yang aku baptis juga loh. Yesus kan yang baptis, saya yang ini. Gitu ya. Tapi Yohanes ambil semangat orang kecil ini, menyadari jati dirinya bahwa aku ini utusan Tuhan. Gitu. Jadi kita diminta untuk menyadari bahwa kita semua itu adalah utusan Tuhan ya. Iya, kita harus punya semangat itu sebagai orang kecil yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian dalam karya pelayanannya. Apapun itu, mau besar, mau kecil, itu semua harus kita jalankan dengan bahwa kita semua adalah utusan Tuhan, bukan karena betul. kita, bukan karena kemampuan kita atau keahlian kita ya. Iya, betul. Sungguh luar biasa ini Injil pada hari ini. Kita diingatkan untuk
apapun yang kita lakukan, apapun usaha yang kita lakukan itu semua karena kehendak Allah dan karena penyertaan Allah ya. Tanpa itu kita tidak mampu ya. Betul, itu yang harus kita sadari dari sekarang bahwa saya bagian dari Tuhan. Saya dipanggil untuk itu. Bagian dari rencana Allah ya. Ya, betul. Ya. Yes. Ya, baik. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani untuk hari ini yang sangat luar biasa nih Romo. Romo, ada saran mungkin nggak apa kita harus bersikap bagaimana supaya kita bisa menjadi ini Romo, menjadi seperti apa yang disarankan dalam inspirasi hari ini menjadi yang kecil itu? Tentunya mulai sekarang kita diajak untuk menyadari bahwa apapun panggilan kita, mari itu kita serahkan pada Tuhan karena Tuhan pasti akan berkenan. Dan sikap rendah hati menjadi orang kecil ini dituntut dari kita. Supaya apa? Kita hanya selalu mengandalkan Dia dalam hidup kita. Gitu. Baik, terima kasih Romo untuk inspirasi rohani yang sangat luar biasa pada hari ini. Gitu. Kita tetap dituntut untuk menjadi seorang yang kecil ya, dalam arti mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian inspirasi rohani dari bacaan hari ini, dan kita akan menutup pertemuan kita dalam edisi pada hari ini dengan doa penutup dan berkat yang dipimpin oleh Romo. Silakan Romo. Mari kita akhiri perjumpaan kita dalam Oase Rohani Katolik dengan doa penutup bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau mengajarkan kami untuk selalu bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Maka kami pun juga bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini. Segala pencobaan, tantangan dapat kami hadapi dan kami selesaikan berkat pertolongan-Mu. Dan semoga kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita pada hari ini. Dan Romo Antonio Suhardi Antara dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kesediaan sahabat mengikuti acara pada hari ini, dan kepada Romo An juga terima kasih. Dan kita akan jumpa lagi di acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam.